Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatunisa Nuratu di channel YouTube aku Saskia Rahmatunisa dan episode My Dari 2. Topik dari video kali ini saya akan menjelaskan detail mengenai empat musim dari negeri Sum dan negeri Sum. Jadi gini, kan di negara Asia Tenggara itu sebagian besar musimnya kan cuma ada dua, yaitu musim kemarau dan musim gugur. Maaf ya. Eh, tapi pada umumnya kita sebenarnya kan seluruh dunia ini kan dapat musim ya, yaitu musim gugur, musim semi, musim panas dan juga musim dingin. Nah, jadi satu tahun itu kan biasanya kan selalu berubah-ubah ya. Saya pikir ini sekarang baru musim panas ya. Nah, jadi makna musim perayaan dari keempat musim itu tuh biasanya semuanya identik dengan beberapa keadaan situasi cuaca ya. Kalau musim semi itu kan biasanya identik dengan bunga. Terus tambah lagi tuh perayaan yang tapi berbeda-beda guys, kalau saya bagaimana saya jelasin ya. Terus di musim panas kita dan cuacanya sangat panas karena kan ini kan kita menghabiskan libur sekolah musim panas dengan adanya berlibur ke pantai ataupun ke tempat lainnya. Kemudian di musim gugur itu identik dengan ada daun-daun gugur ya yang biasa cuaca udara yang dingin. Dan yang terakhir adalah musim dingin. Nah, itu identik dengan salju. Biasanya kalau Indonesia sama negara Asia Tenggara lain itu jarang sekali salju karena perbedaan iklim ya. Kecuali negara Asia Timur yang kalau cuacanya dingin itu identik dengan salju. Nah, jadi sebenarnya ya musim dalam perayaan negeri seruput itu tuh sebenarnya kan penyanyi itu kan memiliki beberapa musim ya. Sebenarnya setiap tahun tuh dari bulan Januari sampai Desember. Dari bulan Desember sampai Februari itu adalah musim dingin. Itu biasanya diawali dengan identik dengan adanya musim perayaan itu misalnya ada banyak sekali acara penghargaan maupun nggak banyak sih. Terus identik dengan konser tahun baru. Nah mungkin maaf ya saya nggak ngomongin itu karena memang sebenarnya kan seharusnya kan tahun baru itu tidak harus dengan konser, tapi juga mengisi liburan dengan menginap di hotel dengan adanya pesta barbecue atau pesta sholawatan. Ya boleh sih pesta sholawatan yang tahun baru dan tahun, tapi kebanyakan kita baru Islam karena kan nggak awal Januari karena kan pakai penanggalan Islam ya. Nah kemudian selain itu juga di musim dingin ini juga kemudian di bulan yang kedua itu bulan Januari itu biasanya dimulai dengan adanya beberapa film ya. Seperti contoh waktu bulan Januari tahun ini tuh film layar lebarnya kan baru ada banyak ya seperti Magic Hour, The Love Story 3, Thousand Feet, I Love Thousand Feet, sama dari Malaysia juga ada comedy series. Nah ini tandanya kalau 4 musim dari seperti ini identik sekali dengan musim panas untuk mengawali tahun. Nah atau kemudian yang Februari adalah musim bulan cinta. Tapi jangan heran kalau bulan cinta itu sebenarnya bulan yang identik dengan adanya kasih sayang apapun dan juga tahun baru Cina ya. Itu namanya awal musim dingin memang seperti itu. Nah, tapi kalau bagi orang Nasrani ini bagi yang mengemban Nasrani itu musim Valentine ini datang dengan film layar lebar seperti itu. Karena kan film layar lebar itu biasanya dimulai dari ada tanda mengawali awal tahun ya. Kemudian berikutnya ke musim dalam perjalanan negeri serumpun itu banyak sekali film lebar yang berkaitan dengan momen spesial seperti hari Valentine ya. Tapi kalau di sini kalau di Malaysia itu kan identik itu kan namanya Lunar New Year, memang seperti itu banyak tradisi program tersebut. Kemudian di musim semi. Nah, di musim semi tahun ini itu sangat identik dengan bunga-bunga ya pada umumnya. Itu identik dengan bulan suci Ramadan dan momen lebaran. Kenapa? Karena kan lebaran itu kan satu bulan itu kan 30 hari. Nah, tapi kalau di sana itu tidak selalunya musim semi, bisa juga berulang menurut pergantian tahun seperti musim panas, musim gugur, atau musim dingin. Nah, tapi untuk tahun ini di musim semi ini identik dengan untuk umat Islam ya, itu programnya selalu berbau dengan hal-hal yang berbau Ramadan, terus Lebaran, apalagi apa tuh namanya di saat momen ya untuk Nasrani itu agama Nasrani adalah Paskah. Tapi Paskahnya tidak selalu dan juga untuk umat Hindu adalah hari raya Nyepi ya. Tapi memang tidak selamanya bulan yang aku sebutin Paskah tadi itu bulan Maret sampai April, tapi bergantung pada tahun penanggalannya ya. Nah kemudian tapi musim preventif di negeri serumpun semua program Ramadan itu memang terbilang dari pagi sampai sore. Tapi maklumin aja kalau di Indonesia tuh sebenarnya relatif sedikit karena memang sudah diatur KPI. Kalian bisa lihat cek di video sebelumnya yang tentang atasi tekanan stres tadi sama nostalgia seperti itu. Nah kemudian makna dari perayaan musim panas ya, kalau film itu berarti dengan musim panas. Nah jadi penyanyi TV Seruput itu biasanya pada persiapan preparation untuk menyambut presiden. Tapi belum jauh karena kan masih belum nanyakan bulan Agustus. Nah di bulan Juni itu film layar lebar itu penyiaran TV negeri Seruputnya diidentik dengan adanya program Indonesia, itu program TV lawas seperti contoh dari Jendela SMP. Nah baru ini kan masih tanah ulang. Tapi banyak yang bertanya-tanya,
kalian bisa tonton di video sebelumnya yang kemarin tentang tour activity sebagai macam mengatasi tekanan dan stres. Nah, sebagai semua sih, tapi sebagian. Kemudian yang ke di bulan Juli. Nah, bulan Juli ini diawali ditandai bertanda ketika RCTI dan SCTV sudah mulai menampilkan logo DOGS yang logo televisi nasional sebagai penyambung 1 bulan sebelum bulan Agustus. Nah, jadi bulan Juli ini masih programnya nggak terlalu identik dengan film lebar, tapi identik dengan Hari Anak Nasional ya. Itu musim perayaan seperti itu. Dan terakhir musim panas di bulan terakhir ya, Agustus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Agustus adalah bulan yang sangat penting sekali bagi negara Asia Tenggara di Indonesia, Malaysia, Singapura, karena di bulan tersebut inilah bulan yang sangat penting ya. Karena pada saat itu ketiga negara tersebut merayakan hari kemerdekaan di beberapa hari berbeda. Di Singapura merayakan hari kemerdekaannya tanggal 8 Agustus. Kemudian di Indonesia, 9 hari setelahnya di Indonesia 17 Agustus, dan 42 minggu setelahnya adalah negara Malaysia setiap tanggal 30 Agustus. Oh ya, di istimewanya lagi di film layar lebar awal Agustus selalu memunculkan film layar lebar spesial menyambut Hari Televisi Nasional yang jatuh tepat pada tanggal 24 Agustus ya. Kenapa? Karena alasannya sejak tahun 1962 era televisi kini bermula ya, sebelum di tahun 16 tahun setelahnya kan Malaysia kan udah mulai beda sama TV. Nah, di tahun ini dan di tanggal 24 Agustus itu tahun ini adalah hari Rabu ya di televisi nasional. Nah, RCTI tidak hanya TVRI saja yang merayakan ulang tahunnya genap 60 tahun, tapi RCTI dan SCTV juga akan genap berusia 33 dan 32 tahun. Nah, di sini inilah konser Hari Televisi Nasional sejak tahun 2010 mulai diberlakukan sebagai tradisi menyambut Hari Televisi Nasional sampai sekarang. Banyak yang berpendapat apakah harus selalu di hari yang sama? Jawabannya tidak selalu. Karena dari setiap tahun-tahun kita identik ya, dari tahun 2010 ya, itu Hari Televisi Nasional itu berbeda 3 hari. Tahun 2011 beda seminggu, ya bertepatan sekali dengan hari kemerdekaan RI dan juga Hari Televisi Nasional. Kemudian tahun 2012 beda sebulan karena pada saat itulah di musim panas ini waktu tahun itu adalah musim perayaan Lebaran Ramadan dan Lebaran. Kemudian di tahun 2013 identikan hari yang sama. Dari tahun 2014 adalah Hari Televisi Nasional digelar di setiap di waktu weekend ya, saat RCTI mengadakan konser pada tanggal 3 Agustus dan SCTV meninggalkan konsernya di hari Minggu tanggal 24 Agustus. Kemudian di tahun 2015, nah for sedikit tambahan, 2015 ini merupakan tahun era baru ketika televisi itu mulai muncul drama serial dari luar negeri baru, selain dari Meksiko, Korea, Jepang, dan Cina adalah di Turki. Nah, itu konser manapun itu berbeda, utamakan SCTV dulu, baru di RCTI 2 hari setelahnya. Nah, di tahun 2016 sampai tahun 2019, konser Hari Televisi Nasional keduanya itu diselenggarakan beda selisih sehari. Di tahun 2020 juga seperti itu, tapi cuma hanya token SCTV dulu, baru SCTV setelah hari kemudian. Dan yang terakhir di tahun lalu adalah kembali seperti tahun 2013, cuman kali ini berbeda di jamnya di waktu yang bersamaan. Oke, jadi sekarang kita beralih ke musim yang terakhir adalah musim gugur. Itu berawal dari tanggal September sampai November. Mungkin musim gugur ini bisa dibilang musim penutup tahun ini ya, bukan musim penutup tahun ini sih, harusnya kan Desember. Nah, itu sangat identik dengan musim perayaan negeri serumpun seperti adanya musim-musim penghargaan, musim-musim penghargaan. Seperti kita ketahui bahwa di bulan awal September itu di awal penghargaannya nggak terlalu banyak sih, tergantung pihaknya dari seluruh dunia terlebih dahulu ya. Kemudian pada saat itulah di bulan Oktober di Indonesia, stasiun televisi arahan MNC Group yaitu MNC TV dan CTV akan mengadakan konser hari ulang tahunnya berbeda 12 hari ya. Mungkin sebenarnya saya sedikit pengalaman sejak bulan Oktober, selama bulan Oktober itu kan saya setiap tanggal 20 kan salah satu opini movie series dari pagi sampai malam. Cuman saya mendapatkan kekurangan yang paling fatal tuh sering kali di skip, ya wajar lah karena bisa nonton di video kemarin tutorial and tips ya. Jadi yang tentang cara mengatasi tekanan sama bernostalgia. Nah, kemudian di bulan tersebut itu juga merupakan bulan identik dengan beberapa film layar. Gak belum banyak sih. Nah, tapi kalau di Malaysia itu kan kalau bulan September itu kan ada hari spesial namanya Hari Malaysia, tanggal 16 September. Nah, kemudian setelah dari bulan Oktober dan di September, kita beralih ke bulan November. Nah, ini nih, bulan November adalah dijuluki sebagai Month of Awarding atau bulan penghargaan di seluruh dunia.
Kenapa? Karena alasannya adalah mungkin bulan tersebut merupakan bulan yang sangat identik dengan semua acara pegawai di seluruh dunia yang semuanya terkaitan dalam bidang seni, bukan hanya Indonesia dan Malaysia saja, tapi di seluruh dunia ya. Seperti contoh sebut ya di antaranya ada Festival Film Indonesia, Festival Film Bandung, terus ada Anugerah Musik Indonesia, STV Awards, terus ada Anugerah Bintang Perharian. Tapi sebenarnya saya belum tahu sih, belum tahu detailnya karena kan masih ini kan soalnya masih bulan Juni, belum tentu ya kepikiran jauh. Terus ada American Music Awards dan juga ya pokoknya kalau penghargaan lainnya ya. Kenapa bisa dimulai sejak tahun 2019? Karena tahun 2019 ini juga merupakan banyak juga hanya saya tujuh acara penghargaan yang paling terkenal. Nah, oke, jadi sebenarnya makna-makna ini sangat, kalau tujuan dari bulan saya video ini adalah kalian bisa mengetahui kenapa bulan sebagai penghargaan supaya bisa merebutkan rating TV share TV Negeri Serumpun ya. Jadi anggap saja ini semua adalah prize ya. Nah, Negeri Serumpun itu membuktikan bahwa persahabatan TV Negeri Serumpun itu gak akan pernah mati. Bukan hanya sekedar dari media penyiaran saja, tapi beberapa public figure-nya pun juga akan berkompak serius dalam membawakan sebuah acara program masing-masing. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channel di sini untuk tahu apa makna-makna lainnya dari musim perayaan 4 musim perayaan Negeri TV Negeri Serumpun menurut versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.